Shalom, selamat pagi Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih. Pagi ini kita tetap mengucap syukur, walaupun kita tetap beribadah online di rumah kita masing-masing. Tapi kita tetap bersyukur dalam keadaan apapun kita saat ini. Kita tetap rindu untuk bersekutu dengan Tuhan. Kita akan satukan hati kita dalam doa untuk ibadah online kita pagi ini. Haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami mengucap syukur, kami berterima kasih Tuhan Yesus atas segala penyertaan-Mu Tuhan Yesus. Kami percaya Tuhan, penyertaan-Mu yang sempurna sehingga saat ini Tuhan kami boleh berada dengan tubuh yang sempurna Tuhan Yesus, dengan kesehatan, kekuatan yang daripada-Mu Tuhan Yesus. Pagi ini Tuhan kami mengucap syukur Tuhan, walaupun kami beribadah di rumah kami masing-masing Tuhan, tapi kami percaya Tuhan, ketika mesbah Allah didirikan Tuhan, Engkau berada di tengah-tengah kami Tuhan Yesus. Kami percaya Tuhan Yesus, Engkau terus memberikan kekuatan bagi kami Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, kami menyerahkan mereka Tuhan yang terkena dampak pandemi ini Tuhan Yesus. Biarlah Tuhan Kau terus memulihkan mereka Tuhan Yesus, agar kami boleh pulih bersama-sama Tuhan, melewati bencana ini Tuhan Yesus, agar kami Tuhan boleh hidup seperti sedia kala Tuhan Yesus. Biarlah kuasa-Mu boleh bekerja atas kami Tuhan, mujizat-Mu boleh nyata atas kami Tuhan Yesus. Biar dunia melihat Tuhan kuasa-Mu, mujizat-Mu Tuhan. Biar dunia boleh memuliakan nama-Mu Tuhan Yesus. Kau mau ampuni dosa kami Tuhan Yesus, agar kami boleh layak menerima pengampunan daripada-Mu Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Mari Engkau hadir dalam ibadah kami Tuhan saat ini Tuhan Yesus, yang kami serahkan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Pagi ini kita membuka hati kita, biar Tuhan mau menjamah hidup kita. Kita berserah penuh dalam hadirat Tuhan. Serahkan rasa kekhawatiran kita saat ini. Haleluya. Roh-Mu yang hidup penuhiku, mengalir dalamku. Jiwaku tenang bersama-Mu.
menyerahkan kekhawatiran kami menyerahkan segala kecemasan kami, Tuhan Yesus. Engkau yang mampu memberikan harapan bagi kami, memberikan satu kedamaian bagi kami, Yesus. Oh, haleluya. Glory Yesus, haleluya. Haleluya, haleluya. Terima kasih Yesus, haleluya. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Haleluya Yesus, haleluya. Terima kasih Yesus, terima kasih. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Oh, haleluya. Mari saudara-saudara kita berdoa terlebih dahulu sebelum kita masuk di dalam pemberitaan firman Tuhan. Setelah kita menaikkan puji-pujian di hadapan Allah untuk kemuliaan Allah. Bapa Surgawi, terima kasih pada saat ini kami boleh beribadah kembali kepada Tuhan yang mengasihi kami, Gembala baik kami, Guru Agung kami, sahabat kami yang setia, baik dan benar, yaitu Yesus Kristus Tuhan Juru Selamat kami. Kiranya puji-pujian yang telah kami naikkan untuk kemuliaan-Mu saja, dan Engkau bertahta di atas puji-pujian umat-Mu. Dan tiba saatnya kami mau belajar dari firman Tuhan, dan Engkau urapi hamba-Mu, Engkau urapi seluruh jemaat-Mu yang mengikuti ibadah pada pagi hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, haleluya, haleluya. Amin. Sidang jemaat yang kasih dalam Tuhan dan saudara-saudaraku yang kekasih, kembali kita bisa beribadah bersama-sama, saudara-saudara. Dan pagi hari ini saya ingin mengajak sidang jemaat dan saudara-saudara semua membaca dari Injil Yohanes pasal yang ke-15
dari ayat yang ke-13, 14, dan 15, serta dari Amsal 17 ayat yang ke-17. Firman Tuhan berkata demikian, tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seorang yang memberikan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya. Kamu adalah sahabatku jikalau kamu berbuat apa yang kuperintahkan kepadamu. Aku tidak menyebut kamu lagi hamba, sebab hamba tidak tahu apa yang diperbuat oleh tuannya. Tetapi aku menyebut kamu sahabat, karena aku telah memberitahukan kepada kamu segala sesuatu yang telah kudengar dari Bapakku. Amsal 17 ayat yang ke-17 mengatakan, seorang sahabat menaruh kasih setiap waktu dan menjadi seorang saudara dalam kesukaran. Saudara-saudara, setiap orang termasuk Bapak Ibu, saudara-saudari dan saya pernah memiliki sahabat, pernah menjalin persahabatan dalam kehidupan kita. Oleh karena Tuhan mengatakan manusia tidak baik kalau seorang diri saja pada waktu dia menciptakan Adam. Itu sebabnya Tuhan menciptakan Hawa untuk menjadi sahabatnya, sekaligus istrinya, teman hidupnya, dan penolong dalam kehidupan Adam. Saudara-saudara, bahkan ada seorang yang juga pernah menjalin persahabatan dengan jenis-jenis binatang tertentu, dan itu luar biasa. Nah, saudaraku, tetapi untuk mendapatkan sahabat yang sejati itu sulit. Karena itu pagi hari ini dalam ibadah kita akan mempelajari dari firman Tuhan yang telah kita baca tadi, saudara-saudara, dan nanti kita ambil dari contoh-contoh yang ada dalam firman Tuhan tentang sahabat sejati. Saudara-saudara, kalau kita mendapatkan sahabat yang sejati, itu hal yang luar biasa. Oleh karena saudara-saudara, sahabat yang sejati itu sulit didapatkan. Kalau sekedar sahabat banyak, saudara-saudara. Tetapi sahabat sejati itu sulit. Kenapa? Oleh karena di dalam sebutan sejati itu ada beberapa hal, ada 3 hal yang harus diperhatikan, yaitu memiliki sifat yang baik. Sahabat sejati itu baik, tetapi baik saja tidak cukup, karena baik itu sifatnya relatif, baik itu subjektif, saudara-saudara. Nah, Amsal pasal 16 ayat 25 di sana disebutkan ada jalan yang disangka lurus, tetapi ujungnya maut. Sekali lagi, ada jalan yang disangka lurus, tetapi ujungnya maut. Nah, itu baik. Jalannya kelihatan baik, lurus. Mungkin ibarat jalan tol, ya. Itu sebabnya jalan tol juga ada dibuat khusus, sehingga mobil yang lewat jalan tol itu tidak lurus, enak dibuat. Tetapi ada kalanya ada sedikit hambatan, saudara-saudara, supaya kecepatannya berkurang dan membuat sang pengemudi itu waspada. Nah, saudara-saudara, baik saja tidak cukup, karena baik itu sifatnya relatif, baik itu sifatnya masih subjektif, saudara-saudara. Ada banyak yang mungkin berbuat baik, tetapi belum tentu ketika diuji betul-betul baik. Nanti kita akan melihat contoh di dalam Alkitab, ya. Nah, yang kedua, dari baik kita tingkatkan. Sahabat yang sejati itu memiliki sifat yang benar, saudara-saudara. Benar itu sudah mulai ada standar khusus dan sifatnya objektif. Kalau ia berkata iya, tidak berkata tidak. Tuhan Yesus mengajarkan dalam salah satu khotbah di bukit mengatakan begini, jika ya, katakan ya, jika tidak, katakan tidak. Selebihnya dari itu berasal dari si jahat. Itu benar, saudara-saudara. Tidak bisa diputar balikkan. Nah, sahabat yang sejati, dalam istilah sejati itu baik, kemudian meningkat menjadi benar, lalu dari benar itu ada sifat setia. Setia ini, saudara-saudara, memerlukan ujian. Diuji oleh waktu dan peristiwa. Lalu di dalam kesetiaan itu juga sahabat itu berani mengambil risiko.
Saudara-saudara, saya senang menonton ada di YouTube itu satu acara, tetapi saya tidak promosi. Sekali lagi, saya tidak promosi. Tetapi ada banyak jenisnya di dalam YouTube itu. Nah, salah satu contoh misalnya penolong sejati. Kenapa saya senang melihat itu? Karena di situ, saudara-saudara, didapatkan atau mencari apa yang disebut dengan penolong sejati. Banyak penolong dalam dunia ini, tetapi begitu digabungkan dengan penolong sejati, nah itu sulit. Lalu mereka mempunyai kriteria, mempunyai standar untuk digolongkan penolong sejati. Saudara-saudara, ada yang kemudian mau menolong, tetapi kemudian mundur lagi. Ada juga yang kemudian tidak mau menolong, tetapi begitu tahu itu adalah acara dari sang penolong, maka dia kejar anak itu atau orang tua, saudara-saudara, lalu mau ditolong. Tetapi dari kamera monitor, saudara-saudara, atau kamera tersembunyi, di monitor secara tersembunyi itu, lalu ditolak. Karena mereka tahu setelah menolong yang bersangkutan, dia tahu itu ada rezekinya. Nah, saudara-saudara, itu sulit. Saya pernah melihat orang sudah susah. Saya ambil satu contoh saja, saudara-saudara. Suami istri punya anak kecil, lalu pekerjaannya itu mencari ya barang-barang bekas. Lalu ada seorang ibu hamil yang minta diantar ke klinik, saudara-saudara, supaya bisa melahirkan di sana. Itu nggak semua orang bisa menolong. Tetapi kemudian justru orang yang dalam kondisi seperti itu mau menolong, mau mengantarkan dengan serius, saudara-saudara, dia dinaikkan ke kendaraannya, anak kecilnya dibopong, kemudian didorong, lari, saudara-saudara, sampai tempat tujuan. Nah, ketika ditanya, ya jawabannya sederhana. Karena ya saya hanya menolong saja. Selalu begitu, ikhlas. Selalu ditanya, Ibu ikhlas nolong saya, Bapak ikhlas nolong saya. Nah, saudara-saudara, itu standarnya. Saudara-saudara, baru setelah itu ada di balik pertolongannya itu, maka tim penolong memberikan hadiah. Ya. Nah, saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan, pagi hari ini kita membaca bagian-bagian ayat Alkitab di mana Yesus menyebut kita sahabat. Ini luar biasa, ya. Aku menyebut kamu sahabat, bukan lagi hamba. Karena Yesus memberitahukan kepada kita, kepada murid-muridnya, kepada orang-orang yang percaya, apa yang dia dengar dari Bapanya, saudara-saudara. Dan tidak ada yang disembunyikan oleh Yesus. Yesus bicara apa adanya. Kalau salah dia berkata salah, kalau benar dia berkata benar. Nah, saudara-saudara yang kasih di dalam Tuhan, sahabat yang sejati, kalau dipraktekkan dalam hidup sehari-hari, sebagaimana yang kita baca dalam Yohanes pasal 15 dan Amsal 17 tadi, maka kita bisa mengelompokkan 4 hal, saudara-saudara, yang disebut dengan sahabat sejati. Yang pertama, sahabat sejati itu mengasihi sahabatnya dan rela berkorban untuk sahabatnya. Dalam Yohanes 15 ayat 13 sampai 14. Kamu sahabatku kalau kamu mengikuti perintah-perintahku. Saudara-saudara, untuk mengikuti perintah Tuhan itu perlu korban. Ya. Mungkin korban kesenangan kita, hobi kita, saudara-saudara ya. Tapi yang jelas untuk mengikuti perintah-perintah Tuhan itu perlu pengorbanan. Nah, Yesus mengatakan tidak ada sahabat yang mau memberikan nyawanya kepada sahabatnya. Nah, Yesus ini saudara-saudara menjadi sahabat kita karena dia rela memberikan nyawanya, dia rela mati untuk kita, dia bangkit untuk kita. Nah, sahabat yang sejati yang kita pelajari dari firman Allah pagi hari ini adalah sahabat itu bersikap jujur kepada sahabatnya. Di dalam Yohanes pasal 15 ayat 15 tadi dikatakan bahwa Yesus menyampaikan apa yang didengar oleh dia dari Bapanya. Dan tidak ada yang disembunyikan. Itu sebabnya setiap orang yang bertemu dengan Yesus,
Dia mengatakan, ya, kalau benar dia katakan benar, kalau salah dia katakan salah. Makanya dia mengatakan, setiap orang yang mau ikut aku, dia harus memikul salibnya sendiri dan menyangkal diri, baru ikut dia. Tidak ada tawar-menawar lain. Nah, sudah ada bagian-bagian lain yang memang ada yang menawar. Ya, aku mau ikut engkau, tetapi aku mau menguburkan dulu ayahku yang mati. Aku mau mengikut engkau, tetapi aku mau menyelesaikan dulu sawah yang aku bajak. Dan sebagainya, saudara-saudara. Nah, ikut Yesus itu, saudara-saudara, memerlukan pengorbanan. Tetapi juga, saudara-saudara, sahabat itu jujur. Nah, lalu Yesus mengatakan, biarlah orang mati menguburkan orang mati. Ya. Nah, saya tidak akan mengkhotbahkan itu, tetapi kita ambil dari sisi dari seorang sahabat yang sejati. Saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan, Yesus menyampaikan rencana Allah yang luar biasa. Ya, itu sebabnya Yesus selalu mengorek dosa, mengorek hidup yang benar. Terus saudara-saudara diarahkan sampai dikatakan oleh Yesus, kalau kamu tidak dilahirkan dari air dan roh, kamu tidak bisa masuk surga. Kalau kamu tidak dilahirkan kembali, kamu tidak bisa melihat kerajaan surga. Dan itu memang perkataan-perkataan yang keras. Tetapi jujur, ya, Yesus bersikap seperti itu menyampaikan kepada kita sebagai sahabat-sahabatnya. Nah, yang ketiga, saudara-saudara, sahabat yang sejati itu dituliskan dalam Amsal pasal 17 ayat 17a tadi, selalu ada waktu untuk sahabatnya. Kapan saja sahabatnya memerlukan dia, maka sahabat yang sejati itu siap untuk memberikan waktunya. Saudara-saudara, Yesus itu kapanpun ditemui, dia bisa. Ya, Bapak Ibu, saudara-saudari dan saya mau berdoa kepada Yesus pagi-pagi benar. Yesus bisa ditemui. Hadiratnya kita bisa rasakan. Tengah malam kita menjumpai dia, sahabat kita yang setia. Dia pun sanggup melayani kita. Mau sore, saudara-saudara, sama. Siang hari, sama. Karena dia sahabat yang sejati kita. Dia selalu ada waktu untuk kita sebagai sahabatnya. Saudara-saudara, yang keempat, sahabat yang sejati itu memiliki jiwa simpati kepada sahabatnya. Memiliki jiwa empati kepada sahabatnya. Dan memiliki jiwa sepenanggungan. Amsal 17 ayat 17b dikatakan tadi, seorang sahabat menjadi seorang saudara dalam kesukaran. Bapak Ibu saudara-saudari dan saya, adakah kesukaran hidupmu hari-hari ini? Mungkin pekerjaanmu, keluargamu, kesehatanmu, pelayananmu, saudara-saudara, atau rezekimu, berkat-berkatmu, ada kesukaran dalam hidupmu? Bawalah kepada sahabat yang setia, yaitu Yesus, Tuhan Juru Selamat kita. Dalam Matius 11 ayat 28, maka dia menunjukkan sahabat yang sejati, yang memiliki jiwa simpati, berempati kepada sahabatnya, sepenanggungan kepada sahabatnya. Dan dia mengatakan, marilah datang kepadaku, hei kamu yang letih lesu berbeban berat. Aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Sidang jemaat yang kekasih di dalam Tuhan dan saudara-saudara yang kekasih, mari kita mengambil contoh di dalam Alkitab sebagai sahabat yang sejati. Ya, terjalinnya persahabatan yang sejati. Yaitu dalam Alkitab ada dua contoh persahabatan yang tertulis di dalam Lukas pasal 15 ayat 11 sampai 32. Nanti bisa dibaca saudara-saudara dari Alkitab yang Bapak Ibu saudara-saudari miliki, tentang perumpamaan anak yang hilang. Jadi seorang bapak mempunyai dua orang anak, yang sulung dan yang bungsu. Nah, yang bungsu ini kemudian datang kepada orang tuanya, kepada ayahnya. Dia mengatakan minta bagian harta miliknya. Katakanlah minta warisan, saudara-saudara.
Dan kemudian sebagai orang tua sebenarnya tersinggung. Kenapa? Karena orang tuanya masih sehat, orang tuanya masih segar bugar, dan anaknya minta warisan. Secara tidak langsung sama saja dia ingin mempercepat orang tuanya meninggal. Secara umum, saudara-saudara, pemahaman itu. Tetapi seorang bapak yang mengasihi anaknya, dia kasih. Dia beri bagiannya, dan setelah itu dia pergi, saudara-saudara. Pergi dengan hartanya. Lalu duitnya banyak, saudara-saudara. Dia pergi, dan ketika duitnya masih banyak, dia kaya, maka orang-orang datang. Banyak sahabatnya yang datang, saudara-saudara. Tanpa diundang. Ibarat semut, di mana ada gula, di situ ada semut, saudara-saudara. Dan kemudian dikisahkan dalam Lukas pasal 15 itu, Yesus menyampaikan, lalu habis hartanya. Saudara-saudara, sahabat yang sejati, itu tetap dia akan mengikuti sahabatnya yang sudah kesulitan. Tetapi contoh ini bukan sebagai persahabatan yang sejati, tetapi persahabatan yang mencari keuntungan sendiri. Dan secara umum rata-rata di dunia ini seperti ini. Saudara-saudara, saya selalu menggunakan bahasa kepada jemaat begini. Kalau mau kasih, kasih saja. Jangan melihat siapa yang dikasih. Dan jangan membuat syarat, saudara-saudara. Ini, saya tolong kamu karena kamu sulit, atau saya kasih, tapi kamu ikut aku. Artinya, kamu harus mengikuti aku, apa yang aku mau. Nah, saudara-saudara, kalau mau kasih, kasih aja. Kalau mau nolong, tolong, saudara-saudara. Dan saya senang melihat yang saya sampaikan tadi, dan saya kadang-kadang sempat meneteskan air mata, saudara-saudara. Kenapa? Karena orang sudah susah, melihat sesamanya susah, dia masih mau rela, saudara-saudara, menolong mereka. Tanpa berpikir setelah menolong akan mendapat sesuatu. Sehingga ada seorang ibu yang sampai menangis, meraung-raung dia, saudara-saudara. Dia nggak habis-habisnya, dia rangkul yang membawa acara itu. Dan dia menyampaikan, aku tuh menolong, tidak ada yang lain, tidak ada motivasi lain. Itu benar, saudara-saudara. Dan inilah salah satu contoh, saudara-saudara. Dan ada juga yang sudah sampai sore belum juga ada yang menolong. Dan saya lihat ada seorang bapak yang justru membentak-bentak. Tetapi saya yakin ketika kita tahu bahwa ketika kita melakukan pertolongan itu kita akan mendapat rezeki, apakah 2 juta atau berapa, saya yakin kita akan berebut menolong, saudara-saudara. Nah, Yesus ini, saudara-saudara, menjadi sahabat kita, menyebut kita sahabatnya, bukan hamba. Karena Yesus berkata apa adanya, rencana Allah yang agung luar biasa. Dan dia rela memberikan nyawanya. Dia rela mati di kayu salib, saudara-saudara, untuk menebus dosa kita. Dia bangkit dari antara orang mati untuk menjamin kehidupan kekal kita. Tanpa kita diminta sesuatu, saudara-saudara, yang kasih di dalam Tuhan. Nah, itu contoh, saudara-saudara, sahabat yang mencari keuntungannya sendiri. Nah, yang kedua, saudara-saudara, contoh yang benar. Di dalam Samuel pasal 18 ayat 1 dikatakan, ketika Daud habis berbicara dengan Saul, berpadulah jiwa Yonatan dengan jiwa Daud. Dan Yonatan mengasihi dia seperti jiwanya sendiri. Sekali lagi, ketika Daud habis berbicara dengan Saul, berpadulah jiwa Yonatan dengan jiwa Daud. Dan Yonatan mengasihi Daud seperti jiwanya sendiri. Ini contoh persahabatan yang sejati. Di dalam diri kedua orang ini, saudara-saudara, ada jiwa mau saling mengasihi, rela berkorban, jujur, saudara-saudara, dan selalu ada waktu untuk sahabatnya, menaruh simpati, menaruh empati, menaruh sepenanggungan. Saudara-saudara, siapa sebenarnya Yonatan dengan Daud dan Saul? 3 pribadi ini, saudara-saudara. Yonatan adalah anaknya Saul. Saul adalah seorang raja. Dan Daud adalah calon raja yang akan menggantikan Saul. Itu sebabnya Saul menaruh benci
dan selalu saudara-saudara menghina Daud. Seharusnya Yonatan itu membela Saul ayahnya. Ini manusiawi, saudara. Secara kedagingan itu, daging kita itu akan berkata pasti anak akan membela orang tua. Namun saudara-saudara, puji Tuhan, pagi hari ini kita belajar satu contoh yang luar biasa. Saul tidak mau membela ayahnya Daud. Ayahnya yang namanya Saul. Yonatan tidak mau membela Saul ayahnya. Tetapi Yonatan justru nempel kepada Daud, sahabatnya. Itu sebabnya dalam pasal yang ke-20, di sana dikisahkan Saul ayahnya melemparkan tombak ke Yonatan untuk membunuhnya. Saudara-saudara, dan Yonatan tetap nempel kepada sahabatnya Daud. Ketika Daud dihina oleh Saul, diburu oleh Saul untuk dibunuh, maka Yonatan ini selalu membisikkan kepada Daud, ayahku tahu persembunyianmu, kamu pergi. Daud pergi ke satu tempat, sembunyi lagi. Saudara-saudara, lalu Yonatan tahu bahwa ayahnya Saul tahu tempat persembunyian Daud. Maka Yonatan mengirim orang untuk menyampaikan, ayahku Saul tahu tempat persembunyianmu, kamu pergi menyelamatkan diri. Daud pergi lagi. Beberapa kali, saudara-saudara, yang harusnya secara kedagingan itu Yonatan harus membela Saul ayahnya. Tetapi karena dia mengasihi Tuhan, saudara-saudara, dia tahu mana yang baik, mana yang benar. Saudara-saudara, maka dia terus nempel kepada Daud. Dan Alkitab mengatakan jiwa Yonatan berpadu dengan jiwa Daud. Dan Yonatan mengasihi Daud seperti jiwanya sendiri. Saudara-saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan, ini persahabatan yang luar biasa. Dan akhirnya, saudara-saudara, Yonatan diberkati Tuhan, Daud diberkati Tuhan luar biasa. Pagi hari ini, saudara-saudara, Yesus telah menyelamatkan kita. Dia mengatakan, aku tidak menyebut kamu lagi hamba, tetapi aku menyebut kami sahabatku. Saudara-saudara, seorang sahabat menaruh kasih dan berani berkorban. Yesus melakukan itu. Seorang sahabat sejati, dia berkata jujur apa adanya. Dan Yesus melakukan itu. Itu sebabnya ketika dia ditangkap, dianiaya, dia berkata, ketika dia ditampar dan sebagainya, kalau perkataanku salah, di mana salahnya? Tunjukkan itu. Tidak ada yang bisa menunjukkan kesalahan Yesus. Karena dia berkata jujur, saudara-saudara. Apakah orang merasa tersinggung? Kalau buat Yesus enggak masalah. Karena isi hatinya itu adalah supaya engkau aku kasihi dan engkau selamat. Saudara-saudara. Dan Yesus juga, saudara-saudara, dia selalu ada waktu untuk kita. Dan dia menjadi sandaran hidup kita ketika kita kesukaran. Dalam Matius 11 ayat 28, saya ulangi lagi. Dia mengatakan, mengundang saudara dan saya, siapapun, saudara-saudara, tanpa terkecuali, yang mau membuka hati. Dia mengatakan, marilah datang kepadaku, hei kamu yang letih lesu berbeban berat. Aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Kalau ada di antara kita, saudara-saudara, yang mempunyai kesukaran dalam hidup, apalagi saat-saat ini, saudara-saudara, kita masih menggumuli dengan apa yang disebut dengan COVID-19. Tetapi percayalah bahwa Tuhan lebih besar dari kesukaran yang kita hadapi. Saya percaya semua akan berkata kesulitan, ya, mau keluar sulit, mau ke sana begini, ini begini. Bapak Ibu, saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan, buatlah kita tenang. Waktu yang lalu saya sampaikan, kita harus bersikap tenang, lalu menggunakan waktu itu ketenangan hidup kita dengan doa. Karena Allah yang kita sembah, Yesus yang kita puji adalah lebih besar dari kesukaran yang kita hadapi. Saudara-saudara, itu sebabnya pagi hari ini kita bersyukur Tuhan menjadi sahabat kita yang setia, sahabat kita yang benar, sahabat kita yang sejati.
Amin untuk firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Kita menaikkan satu pujian, refnya saja, yang kalimatnya mengatakan hatiku percaya, hatiku percaya, hatiku percaya, selalu ku percaya. Mari kita tundukkan kepala sejenak. Percaya, hatiku percaya, hatiku percaya, selalu ku percaya. Ucapkan syukur dan berterima kasihlah kepada Tuhan Allah yang telah menciptakan langit dan isinya, bumi dan isinya, laut dan isinya, yang juga telah menciptakan kehidupan kita sehingga hari ini kita masih ada sebagaimana kita ada. Berterima kasihlah kepada Dia. Dia lebih besar dari setiap kesukaran kesulitan kita. Jadikan Yesus sahabatmu yang sejati. Kalau ada kesulitan hidupmu hari-hari ini, undang Dia dan datang kepada Dia. Karena Dia berkata, marilah datang kepadaku, hei kamu yang letih lesu berbeban berat, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Inilah sahabat yang sejati kita. Dikala kita senang, dikala kita susah, Dia selalu menjadi sahabat kita. Dikala kita sehat, dikala kita sakit, Dia selalu menjadi sahabat kita yang setia. Bahkan Dia rela mengorbankan dirinya, memberikan nyawanya, mati disalibkan untuk dosa-dosa kita. Tetapi Dia bangkit dari antara orang mati supaya kita diselamatkan di dalam Dia. Janganlah goyah hatimu untuk tetap percaya kepada Yesus. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih untuk kebenaran firman-Mu hari ini yang menuntun kami bahwa kami Engkau jadikan sahabat yang sebenarnya, dan Engkaulah sahabat kami yang setia, sahabat kami yang sejati, sahabat kami yang benar, sahabat kami yang luar biasa Tuhan. Terima kasih, terima kasih. Haleluya, haleluya. Kalau hari ini kami masih ada, ini semua karena anugerah-Mu, penyertaan-Mu yang ajaib, dan pertolongan-Mu yang luar biasa. Terima kasih, kami sebentar akan masuk dalam sakramen perjamuan kudus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Engkau kuduskan dan Engkau jamah roti dan anggur perjamuan ini. Kiranya ketika kami makan dan minum, maka kuasa Tuhan bekerja. Ada tanda-tanda yang heran, ada mujizat-mujizat Tuhan, dan ada kuasa ilahi-Mu yang bekerja. Terima kasih Tuhan, karena itu kuduskan kami. Ampuni segala dosa kami, kekurangan kami, cacat celah kami di hadapan-Mu, dan layakkan kami untuk mengambil bagian dalam sakramen perjamuan kudus. Inilah kasih-Mu yang luar biasa. Terima kasih, terima kasih. Saudara-saudara, pegang roti
di tangan kanan. Dengar kebenaran firman Allah. Pada waktu malam perjamuan, Yesus mengambil roti, lalu memecahkannya dan memberikannya kepada murid-muridnya dan berkata, "Inilah tubuhku yang dipecah-pecahkan bagi kamu." Saudara-saudara, mari kita makan di dalam iman roti perjamuan pagi hari ini dalam nama Yesus. Haleluya. Haleluya. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Alihkan cawan ke tangan kanan. Dengar kebenaran firman Allah pagi hari ini. Lalu Yesus mengambil cawan, memberikannya kepada murid-muridnya dan berkata, "Inilah darahku yang ditumpahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa. Mari kita minum bersama dalam iman dalam nama Yesus." Haleluya. Haleluya, 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 haleluya. Terima kasih, haleluya, haleluya, haleluya. Waktu yang luar biasa buat kami. Karena itu Tuhan, kami terus berdoa untuk kehidupan kami. Kiranya Tuhan yang menolong kami dan memberkati kami, menyertai kami. Terima kasih, biarkan Engkau terus menjadi gembala kami yang baik, Guru agung kami, penasihat kami yang ajaib, dan sahabat kami yang sejati. Tiada henti-hentinya kami berdoa untuk bangsa dan negara kami, Tuhan. Kami percaya kesukaran-kesukaran yang kami hadapi oleh karena adanya COVID-19 ini, Tuhan, Engkau akan mampu dengan kuasa-Mu, dengan kuasa ilahi-Mu, untuk menyingkirkan, menghancurkan, mematahkan sengat-sengat COVID-19, dan negara kami, bangsa kami boleh kembali Tuhan pulihkan seperti sedia kala, bahkan lebih daripada sebelumnya Tuhan. Berkatilah bangsa dan negara kami ya Tuhan, terus di dalam tangan Tuhan kami berharap. Dan kami percaya sekali waktu ini akan selesai, dan Tuhan dimuliakan di dalam bangsa dan negara kami. Berkatilah hamba-hamba-Mu, berkatilah ya Tuhan, jemaat-jemaat-Mu ya Tuhan, baik di kota-kota besar sampai pelosok-pelosok negeri ini Tuhan. Nama Tuhan dimuliakan. Terima kasih, haleluya, haleluya, haleluya. Angkat kedua tanganmu, saudara-saudara, arahkan hatimu kepada Yesus, kepada Allah yang hidup, dan percayalah, teguhkan hatimu. Berkatilah kami, ya Tuhan, dan lindungilah kami. Sinarilah kami dengan wajah-Mu, dan berikan kami kasih karunia. Hadapkanlah wajah-Mu kepada kami, dan berikan kami damai sejahtera. Karena itu biarlah Engkau yang memberkati hidup kami, keluarga kami, anak-anak kami, menantu kami, cucu-cucu kami, keturunan kami, pasangan hidup kami. Biar Engkau yang memberkati ya Tuhan pekerjaan kami, pelayanan kami. Engkau yang memberkati masa depan kami, cita-cita kami. Dan Engkau yang memberkati masuk keluarnya kami dari pintu rumah tangga kami masing-masing. Kiranya kasih dari Allah Bapa, anugerah di dalam Yesus Kristus, pertolongan, persekutuan, kekuatan, penyertaan Roh Kudus menyertai kita dari pagi hari ini sampai Maranatha selama-lamanya. Haleluya, haleluya. Tuhan untuk kasih setia-Mu alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk
sepanjang hidupku. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang Kau beri. Sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Kita menaikkan pujian ini, rapnya sekali lagi. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang Kau beri. Sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Selamat beraktivitas, Tuhan menyertai dan memberkati.